Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Rumianti dari TK Cipta Mandiri sebagai supervisor, dan sebelah kiri Saya Tristanto dari SMK Negeri 2 Wonogiri sebagai coach. dan sebelah kanan saya. Selamat Susilo dari SMP Negeri 1 Selogiri sebagai coach. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Pak. Saya akan berperan sebagai pengamat jalannya proses coaching, dan Pak Tri sebagai coach dan Pak Slamet sebagai coachnya. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kompetensi seorang coach kepada Pak Tri, yang dalam kesempatan ini nanti akan bertindak sebagai coach. Dalam pengamatan saya nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati dan saya nilai. Pertama, alur cerita yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang diharapkan nanti akan muncul pada sesi coaching. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Tri. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya adalah yang 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 ingin Bapak kembangkan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini selaku coach? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dalam kegiatan coaching sehingga pendengar aktif dan juga dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Pak perkembangkan ya Pak. Ya. Dari 3 kompetensi tersebut, mana yang spesifik ingin diobservasi Pak? Dari ketiga komponen itu tadi saya observasi yang lebih spesifik adalah memberikan pertanyaan berbobot. Jadi harapan Bapak dari proses coaching hari ini untuk mendapatkan solusi dan ide-ide seperti apa Pak? Harapan saya dari pemberian pertanyaan berbobot tadi, saya bisa mengerahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru agar dapat dikembangkan ke depannya. Baiklah, saya persilakan Pak Tri selaku coach dan Pak Slamet selaku coach untuk memulai coaching. Monggo. Selamat pagi Pak Slamet, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih sudah tanya kabar. Apa yang bisa saya bantu di hari ini? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya juga ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif itu Pak. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara seperti pelajaran berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi yang untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama mungkin perlu kami pahami Pak penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau karena mereka bosan, atau mungkin karena mereka ingin menarik perhatian itu Pak, caper gitu Pak. Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Pak, paling dominan mungkin itu Pak. Terus kemudian mungkin juga
perlu kita lebih efektifkan, lebih tambahkan dalam memberikan penjelasan kepada siswa terkait dengan pelajaran, sehingga mungkin juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi agar anak-anak juga tidak bosan. Selain itu kita juga memberikan, jangan lupa menggunakan muatan yang positif pada siswa yang tidak bicara ya. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan pada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oh iya ya Pak ya. Iya. Saya akan coba melakukannya Pak, bagi yang suka berbicara sendiri atau mungkin yang cenderung diam di kelas ini Pak ya. Terus kapan rencana Bapak melaksanakan hal tersebut? Saya kira mungkin dalam semester depan Pak akan mencoba untuk melaksanakan, mengimplementasikannya. Mungkin bagaimana Pak Slamet, apakah Bapak sudah memiliki gambaran strategi yang akan dilakukan? Saya sudah sedikit memiliki gambaran Pak dari obrolan kita ini. Ya, ini sedikit gambaran untuk nanti diimplementasikan pada praktek pembelajaran berikutnya Pak. Ya. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Oke, terima kasih Pak. Saya akan mencoba melakukannya dan sudah membantu saya untuk menemukan solusi dan mengembangkan diri dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas saya. Alhamdulillah, terima kasih praktek coachingnya Pak Tri dan Pak Slamet. Secara garis besar, praktek coaching hari ini sudah memunculkan aurita. Di checklist saya sudah tercentang dari mulai tujuan di awal coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak. Sehingga aluritanya semua sudah tercapai. Kemudian, untuk kompetensi yang kedua, Pak Tri mengatakan akan mengembangkan pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah nampak, Pak Tri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dan memunculkan ide-ide dari Pak Slamet untuk menyelesaikan masalahnya. Pak Tri, saya ingin tahu apa indikator yang tampak dari pengembangan pertanyaan berbobot tadi, Pak? Indikator yang tampak dari kegiatan coaching tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya. Pertanyaan tersebut pertanyaan berbobot dengan harapan dapat menemukan solusi dan muncul ide-ide baru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran berikutnya oleh Pak Slamet. Baik, Tri sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Pastinya menjadi pengalaman yang luar biasa ya Pak. Ya. Dan Pak Tri juga telah mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ketika menjadi coach, untuk coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin Pak Tri kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi pada kesempatan coaching berikutnya yaitu kompetensi menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh, mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru agar dapat dikembangkan ke depannya. Selain itu juga agar lebih terarah dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah, semoga bisa terlaksana ya Pak Tri. Lalu, bagaimana perasaan Pak Tri setelah melaksanakan coaching hari ini? Saya merasa senang bisa sharing untuk mengatasi permasalahan Pak Slamet, sekaligus menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran berikutnya. Baik Pak, terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.